Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sistem pendinginan ya pada mobil Toyota Kijang 4K, pada trainer Toyota Kijang 4K. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang merupakan pembahasan tentang komponen-komponen sistem pendinginan. Nah, sekarang proses pemeriksaan apa saja yang perlu diperiksa, komponen-komponen apa saja yang perlu diperbaiki, yang perlu diketahui kerusakannya atau diperiksa. Nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, next. Latar belakang. Sebelum masuk ke pemeriksaan, latar belakang fungsi pendinginan adalah untuk mendapatkan suhu temperatur kerja mesin yang tepat dan merata, menyerap panas pada bagian-bagian mesin sehingga mengurangi keausan dan kerusakan. Fungsinya ada dua ya, seperti itu ya. Kemudian tujuannya adalah menelaah sistem pendinginan dan merawat berkala sistem pendinginan. Jadi ini sudah masuk proses perawatan, perbaikan. Oke, sebelumnya saya jelaskan mengenai komponen-komponennya dulu ya, mengulang sedikit, tidak apa-apa. Yang pertama adalah water jacket. Water jacket nomor 1. Nah, ini. Water jacket itu tepatnya berada di sini ya, water jacket. Berada di sekeliling blok silinder atau berada di sekeliling shaker, piston. Kemudian yang nomor 2 adalah saluran atas, pipa atas atau upper hose radiator. Ini ya. Nah, ini. Pipa atas ini merupakan saluran air panas. Jadi air yang panas di sini di dalam mesin ya, di blok silinder akan dihisap ke radiator melalui saluran yang nomor 2 ini. Nah, masuk ke radiator bagian atas ke sini. Pipa radiator bagian atas ya, dia masuk ke sini. Kemudian yang nomor 3 adalah lower hose radiator atau saluran bawah. Pipa bagian bawah. Nah, pipa bagian bawah ini berfungsi untuk menyalurkan cairan pendingin yang sudah dingin ya, coolant pendingin yang sudah dingin masuk ke mesin lagi melalui pompa air. Kemudian radiator itu sendiri, ini radiatornya ya. Nomor 5 termostat. Termostat itu yang di dalamnya sini. Nah, ini kalau kita buka nanti akan ditemukan termostat. Kemudian yang nomor 6 pompa air, water pump. Water pump itu di sini ya. Water pump itu letaknya di belakang kipas pendingin atau cooling fan. Ini salah, maaf, ada kesalahan. Kemudian yang nomor 7 kipas pendingin atau cooling fan ini ya, cooling fan. Nomor 8 tutup radiator ini, tutup radiator. Terus yang nomor 9 reservoir, nah, tempat penampungan air. Nih. Oke, lanjut next. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah trainer mesin Toyota Kijang, pressure gauge, ya, alat ukur tekan, openg min, kunci T12, air pendingin atau coolant. Next, nah ini gambar posisinya seperti itu ya. Nah, pemeriksaan kondisi selang, selang bagian atas. Selang bagian atas ini merupakan selang yang rawan bocor karena apa? Karena yang melalui selang ini itu adalah cairan panas ya. Suhunya panas dan tekanan tinggi. Ini harus sering-sering diperiksa. Karena apa? Karena rawan bocor.
Nah, kan sini dijelaskan ya, posisi selang air yang menuju ke radiator, suhu tinggi itu kanan tinggi, jadi ini menuju ke radiator, masuk ke tangki radiator yang atas ya, tangki radiator atas, kemudian masuk ke dalam lubang-lubang radiator atau kisi-kisi radiator. Next, pemeriksaan selang bagian bawah sama, ini harus diperiksa dari kebocoran ya, kerusakan, dicek apakah selangnya ini sudah mulai retak-retak ya, atau sudah mulai lembek lentur, atau klemnya ini sudah mulai kendor ya, di sini cek dari kebocoran. Kalau klemnya ini kendor maka terjadi kebocoran ya, apalagi selangnya ini retak. Nah, ya, next. Ya, ini pemeriksaan kebocoran. Melakukan pengencangan pada klem-klemnya. Pemeriksaan radiator sekarang. Yang nomor 2 adalah pemeriksaan radiator. Radiator perlu diperiksa secara visual dulu ya. Secara visual dilihat bentuknya, kisi-kisinya ada yang penyok, ada yang berkarat, rusak. Kemudian diperiksa dari kebocoran, apakah radiator itu bocor, merembes ya, itu perlu. Kotoran dan karat. Kemudian mengecek kondisi air pada radiator. Kondisi air radiator itu harus penuh ya, dalamnya sini. Jadi tutup radiatornya dibuka, dicek kondisinya penuh atau tidak. Jika airnya terdapat karat atau kotoran atau berubah warna, maka harus diganti karena nanti akan menyumbat ke bagian-bagian dalam mesin ya. Harus diganti, dikuras ya, dibersihkan, kemudian diganti yang baru. Pemeriksaan tutup radiator. Nah, pastikan katup-katup tutup radiator itu berfungsi secara normal. Karena apa? Di dalam radiator itu terdapat 2 katup. Katup tekan sama katup vakum. Ya, pressure valve sama vacuum valve. Seperti itu. Kemudian cara pengecekannya menggunakan alat ukur pressure gauge ya. Alat ukur tekanan. Nah, seperti itu. Jadi tutup radiatornya dipasangkan di sini ya. Dipasangkan seperti itu, kemudian dipompa, ditekan sampai menunjukkan angka 0,9 bar. Nah, jika menunjukkan angka 0,9 bar berarti tutup radiator masih dalam keadaan normal dan standar. Lanjut. Pemeriksaan tutup radiator. Nah, tutup radiator itu di sini ya. Di bagian dalam ini harus menggunakan kunci T untuk melepas. Nah, ini pelepasan termostat. Nah, ini harus dibuka. Radiatornya berada di bagian dalam situ. Untuk memeriksa radiator itu dengan cara merendam dengan air panas ya, air mendidih. Jika katup pada radiator bisa terbuka, maka saya ulangi. Pemeriksaan termostat itu menggunakan atau dilakukan dengan cara direndam menggunakan air mendidih ya. Jika katupnya bisa terbuka, berarti kondisi termostat masih bagus dan normal. Jika katupnya tidak tertutup, maka rusak, harus diganti. Pemeriksaan reservoir atau penampungan air. Nah, kondisi air harus berada di antara batas maksimal dengan batas minimal ya. Terus jika kurang ditambahkan. Penambahan air pendingin seperti itu. Pengecekan cooling fan.
Pengecekan cooling fan ini meliputi pengecekan kekencangan dari fan belt ya, karetnya itu fan belt. Jika fan beltnya kendor, maka akan mengakibatkan putaran dari cooling fan lemah ya. Kemudian yang kedua, terdapat bunyi yang berisik ya, terdapat bunyi yang berisik, maka fan beltnya perlu dikencangkan. Kekencangan fan beltnya antara lain adalah ketika fan belt itu ditekan 1 kg, maka dia mampu meregang atau berdefleksi selebar 1 cm. Itu ya, standarnya di situ. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya tentang pemeriksaan sistem pendinginan. Mungkin di video berikutnya akan saya langkah-langkah prakteknya akan saya praktekkan ya, untuk melakukan pemeriksaan sistem pendinginan. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini tetap berkembang dan berguna bagi yang berminat tentang belajar otomotif ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.